Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, dari kelas Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, BPI 1D, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan yang ketiga yang temanya adalah tentang hukum Islam. Baiklah para mahasiswa sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian fikih ya. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai temanya tentang hukum Islam, tentang hukum yang menjadi bahasan di dalam fikih ya. Sebelum video ini dibuat, telah di-share pertama tujuan perkuliahan, kemudian yang kedua materi perkuliahan, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan yang bertema tentang hukum Islam. Baiklah para mahasiswa sekalian, menurut bahasa, hukum itu artinya adalah isbatu syai'in ala syai'in, yang artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, hukum itu adalah memberi penilaian terhadap sesuatu. Contohnya misalnya, mahasiswa itu pintar, mahasiswi itu pintar. Contoh seperti itu. Itu pernyataan itu berarti menghukumi atau memberi nilai terhadap seorang mahasiswa atau mahasiswi yang pintar. Itu kira-kira pengertian hukum menurut bahasa. Yang kedua, pengertian hukum menurut istilah ialah di dalam fikih atau dalam usul fikih, hukum itu artinya adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang artinya adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah mampu dibebani oleh pembebanan syariat Islam. Hukum ini berasal dari dua firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan atau firman Allah yang berbentuk perintah. Yang kedua firman Allah yang berbentuk larangan. Firman Allah yang berbentuk perintah itu menghasilkan hukum wajib dan sunnah, sedangkan firman Allah yang berbentuk larangan menghasilkan hukum haram dan makruh. Kemudian tambahannya satu lagi adalah sebuah hukum yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan pekerjaan. Hukum yang kelima itu disebut mubah. Mubah artinya dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh ya. Baiklah para mahasiswa sekalian, itu pengertian hukum menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian selanjutnya, hukum dalam fikih itu terbagi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang berupa pembebanan. Hukum yang berupa pembebanan itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Jadi hukum taklifi inilah tadi yang berasal dari perintah dan larangan Allah ya. Yang perintah menghasilkan hukum wajib dan sunnah, dan larangan menghasilkan hukum haram dan makruh, serta satu lagi adalah yaitu mubah.
Nah, yang pertama, hukum taklif yang pertama adalah wajib, ya. Wajib itu pengertiannya adalah kalau di dalam mazhab Hanafi adalah firman Allah yang menuntut perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Firman Allah yang menuntut perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Artinya, Allah memerintahkan perbuatan secara pasti, tidak ada pilihan kecuali pekerjaan itu harus dilakukan, itu wajib. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang disebut wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sebuah perbuatan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Contoh hukum wajib ini adalah misalnya sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji. Ya. Ini hukum wajib. Pengertian hukum wajib menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan contohnya. Yang kedua adalah hukum sunat. Hukum sunat. Ya, sunnah itu pengertiannya menurut mazhab Hanafi adalah menurut mazhab Hanafi adalah khitabullahi allazi yaqtadi al-fi'la iktidaan ghairu jazimin. Artinya adalah firman Allah yang menuntut perbuatan tapi dengan tuntutan yang tidak pasti, yang tidak mutlak. Artinya kalau dikerjakan baik, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, begitu. Di dalam mazhab Syafi'i, sunnah itu pengertiannya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya adalah sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, puasa Senin Kemis, atau puasa selain puasa Ramadan, kemudian sodakoh, ya, sodakoh di luar zakat, kemudian ibadah umroh. Itu contoh sunat. Pengertian sunat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum haram. Hukum haram. Haram menurut mazhab Hanafi itu artinya adalah khitabullahi allazi yaqtadi at-tarka iktidaan jaziman. Yang artinya adalah firman Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Firman Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang disebut haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Artinya adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan berdosa. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu apa? Mencuri misalnya, membunuh, dan lain sebagainya tentu ya, yang dilarang banyak. Itu pengertian hukum haram menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan contoh-contohnya. Kemudian berikutnya adalah hukum makruh. Hukum makruh menurut mazhab Hanafi adalah khitabullahi allazi yaqtadi at-tarka iktidaan ghairu jazimin. Artinya firman Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang tidak mutlak, tidak pasti. Perbuatan itu diminta untuk tidak dikerjakan. Cuma permintaan atau tuntutannya itu tidak sekeras pada hukum haram tadi ya. Contohnya apa?
Contohnya adalah berkumur pada saat puasa misalnya, berkholwat ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian menunda-nunda sholat ya. Dan lain sebagainya, tentu banyak. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang disebut makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mubah. Mubah itu adalah hukum yang memberikan pilihan kepada kita manusia untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang termasuk mubah itu tidak boleh dijadikan wajib dan tidak boleh juga dijadikan haram. Akan tetapi sifatnya hanya boleh-boleh saja. Ini adalah pada umumnya adalah perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia ya, seperti makan, minum, tidur dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, itulah para mahasiswa sekalian, hukum taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian yang kedua, hukum itu ada hukum wad'i ya, di dalam fikih itu ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang ketetapannya bergantung kepada masalah yang lain ya. Hukum yang ketetapannya itu bergantung kepada masalah yang lain. Hukum wad'i ini ada 3. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani atau penghalang. Yang pertama sebab artinya ialah pekerjaan yang memunculkan adanya kewajiban atau keadaan yang menjadi pekerjaan utama. Sebab adalah keadaan atau pekerjaan yang memunculkan keadaan lain atau pekerjaan lain yang menjadi pekerjaan utama. Contohnya, balik menjadi sebab wajibnya sholat. Balik, kalau orang sudah balik maka wajib sholat. Jadi balik itu adalah sebab untuk menjadikan wajibnya sholat. Kemudian contoh yang kedua adalah mampu menjadi sebab wajibnya zakat dan haji. Orang yang wajib zakat adalah orang mampu. Ketika dia mampu, itu menyebabkan dia wajib zakat. Begitu juga haji. Orang yang mampu menjadi wajib haji. Kemudian contoh yang lainnya, sehat menjadi sebab wajibnya puasa. Ya. Itu sebab. Jadi sebab adalah keadaan atau pekerjaan yang memunculkan keadaan atau pekerjaan yang lain yang menjadi pekerjaan utama. Yang kedua syarat. Syarat ialah keadaan atau pekerjaan yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaan utama. Syarat ialah keadaan atau pekerjaan yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan sebelum mengerjakan pekerjaan utama. Dan pekerjaan utama itu tidak sah kalau syarat ini tidak dikerjakan. Contohnya apa? Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Nisab, jumlah harta tertentu menjadi syarat wajibnya zakat. Kemudian haul itu 1 tahun. Kepemilikan harta 1 tahun menjadi syarat wajib zakat. Kalau belum 1 tahun, belum wajib. Kemudian milkutam itu pemilikan penuh terhadap harta menjadi syarat wajib zakat juga ya. Jadi kalau hartanya adalah harta bersama itu kalau masing-masing kepemilikannya belum sampai nisab tidak wajib zakat. Begitu. Itulah
yang namanya syarat, ya, syarat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari hukum wad'i ini adalah mani atau penghalang. Penghalang itu adalah keadaan yang menjadi penghalang dalam melaksanakan pekerjaan utama. Contohnya, menstruasi menjadi penghalang pelaksanaan sholat. Jadi perempuan yang sedang menstruasi itu tidak wajib sholat, ya. Jadi menstruasi itu penghalang dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, contohnya lagi, junub menjadi penghalang juga bagi pelaksanaan ibadah atau sholat. Kemudian yang ketiga adalah kufur. Kufur menjadi penghalang pembagian warisan. Jadi anggota keluarga yang pindah agama keluar dari Islam itu tidak mendapatkan waris karena dia kufur, dan kufur dalam waris menjadi penghalang dalam penerimaan warisan. Ya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hukum itu ada juga yang disebut dengan azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah hukum asli. Contoh hukum asli adalah sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu asli. Kemudian zakat hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kemudian haji hukumnya wajib, itu hukum asli. Yang kedua adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Itu rukhsah. Ya. Rukhsah ini ada beberapa macam. Yang pertama, rukhsah yang berbentuk iskot atau pengguguran. Contohnya adalah kewajiban Jumat menjadi gugur bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit tidak wajib Jumat. Keringanannya itu dengan pengguguran hukum, ya. Yang kedua, keringanannya itu dengan pengurangan. Contohnya, orang yang bepergian, orang musafir boleh mengqashar sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Ya. Kemudian yang ketiga, keringanan dengan penggantian, dengan ibdal, penggantian. Contohnya, orang yang sakit pada bulan Ramadan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan tapi diganti dengan puasa qadha pada bulan lain. Itu keringanan dengan penggantian, dengan ibdal. Kemudian yang keempat adalah keringanan dengan mendahulukan pekerjaan tersebut. Contohnya, atau bahasa Arabnya itu namanya jamak takdim. Mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur, itu keringanan dengan melaksanakan pekerjaan dalam bentuk mendahulukan, ya. Kemudian yang kelima adalah keringanan dengan menunda, dengan mengakhirkan pengerjaan, yaitu disebut takhir. Misalnya sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, gitu. Kemudian berikutnya adalah keringanan dengan pengecualian. Contohnya, daging babi haram untuk dimakan. Tapi bagi orang yang kelaparan dan tidak ada lagi makanan lain, daging babi menjadi boleh dimakan untuk menghilangkan kelaparannya itu, ya. Itu artinya keringanan. Keringanan dengan pengecualian. Dan yang terakhir adalah keringanan dengan cara merubah urutan. Seperti kalau dalam keadaan perang, urutan sholat itu berubah menjadi urutan sholat khauf, ya. Sholat khauf. Di mana pada waktu perang itu sholat jamaah itu dibagi 2 kelompok, ya. Kelompok ke-1 itu melaksanakan sholat lebih dahulu 1 rakaat, kemudian setelah itu kelompok 1 itu menunggu kelompok 2. Jadi kelompok 2 ketika kelompok 1 melaksanakan rakaat pertama, kelompok 2 itu nunggu dulu. Kemudian setelah selesai kelompok 1 mengerjakan 1 rakaat, kelompok 2 mengerjakan atau menyempurnakan rakaat pertama itu.
Kemudian setelah itu kelompok 1 mengerjakan rakaat kedua. Sedangkan kelompok kedua menunggu. Setelah selesai kelompok 1 mengerjakan rakaat kedua, baru kelompok kedua mengerjakan rakaat kedua. Jadi urutannya itu tidak sama dengan sholat dalam keadaan normal. Ya, itulah penjelasan mengenai azimah dan rukhsah. Azimah artinya hukum asli. Kalau rukhsah adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah, ya, dengan beberapa bentuk tadi rukhsah. Ya, para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini tentang hukum, ya. Tadi dibahas mengenai pengertian hukum menurut bahasa, pengertian hukum menurut istilah, kemudian ada hukum taklifi yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ada hukum wad'i yang terdiri dari sebab, syarat, dan mani. Kemudian yang terakhir ada azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum asli, rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Demikianlah para mahasiswa sekalian. Kemudian setelah video ini nanti akan di-share soal-soal, kemudian soal-soal itu dijawab oleh para mahasiswa, kemudian diserahkan di Google Classroom, ya. Ya, mudah-mudahan para mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat selalu, ya, dan dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.